warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Satrio Hawibowo, nomor peserta 276, peserta latsar CPNS golongan 3, angkatan 7174. Dalam video ini, saya ingin melaporkan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran aparatur sipil negara ASN dalam NKRI. Isu strategis yang saya angkat dalam OPD SD Brani 02 Sampang adalah optimalisasi siswa dalam menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran di kelas 5 SD Brani 02 Sampang, yang melatar belakangi adalah adanya pengikisan kemampuan nilai-nilai Islam, terutama menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang kini mulai redup di kalangan anak-anak. Saya membuat 3 kurs yang paling penting adalah, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Untuk kegiatan pertama adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama, penyusunan perangkat pembelajaran. Pada tahapan ini, saya membuat konsep rencana pelaksana pembelajaran untuk menunjang pembelajaran menghafal surat-surat pendek yang akan saya terapkan pada siswa kelas 5. Dalam penyusunan ini, saya melakukan penyesuaian agar tidak keluar dari silabus yang berlaku saat ini. Setelah saya membuat konsep dan rencana pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan konsultasi rencana perangkat pembelajaran kepada mentor agar dapat disesuaikan dan mendapat saran masukan dari mentor. Hasil daripada persetujuan dari mentor, saya segera melakukan pencetakan perangkat pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah pembuatan media pembelajaran. Sebelum saya menentukan media pembelajaran yang akan saya gunakan, saya membuat sebuah analisis kecil terhadap siswa kelas 5 dalam rangka menghafal Al-Quran, dan sebelumnya saya sudah menyebarkan kuesioner kecil yang mereka jawab masing-masing tentang kemampuan dasar akan visual maupun audio yang dimiliki oleh siswa, dimana ini akan menjadi modal bagi siswa untuk belajar menghafal Al-Quran lebih efektif dan efisien dan lebih cepat dalam menghafal. Dan semuanya siswa punya kemampuan yang sangat bagus dalam merasa menghafal Al-Quran. Ini saya sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk hafalan surat-surat pendek untuk kelas 5. Saya buat aplikasi dan saya kasih ikon judul bernama Elfat Center SD Brani 02. Nah, di sini di dalam aplikasi ini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kelas 5. Nah, di sini ada bacaan-bacaan tentang sejarah, fadilah, dan juga ada tabel menghafal Al-Quran. Jadi nanti siswa dapat membaca file tentang metode dan sejarah, dan juga di sini juga ada tabel dalam penggunaan menghafal Al-Quran. Yang kemudian di sini juga saya tampilkan beberapa video-video tentang cara-cara dan motivasi tentang menghafal Al-Quran dan teknik dalam menghafal Al-Quran. Di sini ada beberapa versi, ada 3 versi, di mana di sini menggunakan teknik-teknik yang mudah, yaitu teknik tahsal suli. Itu teknik dimana dia menghafal Al-Quran dengan cara berulang-ulang. Aplikasi ini bisa dipergunakan siswa dimanapun dan kapanpun dia berada, karena siswa sekarang belajar dengan teknologi IT dan berbasis aplikasi, dan saya sudah membuatkan aplikasi khusus untuk siswa dapat belajar dan menghafal Al-Quran dimanapun, tidak terkecuali di dalam atau di luar sekolah. Media selanjutnya adalah yang saya buat adalah tabel atau kartu tabel capaian siswa, di mana siswa telah memegang satu persatu kartu capaian hafalan mereka masing-masing. Setelah itu juga tabel tersebut atau kartu tersebut sudah tersedia di aplikasi yang sebelumnya saya sudah buat, di mana siswa dapat mengetahui berapa banyak hafalan
surat-surat pendek yang sudah mereka kuasai. Di tabel tersebut kita juga bisa melihat agenda-agenda siswa dalam rangka menghafal Al-Quran, dan ini juga bisa dilakukan di rumah, bukan cuma di sekolah bersama guru, mereka juga bisa lakukan dengan orang tua mereka masing-masing. Di sini ada nomor nama surat yang dihafal. Contoh misalkan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 3. Terus dalam menghafal surat Al-Insyirah tersebut, satu ayat berapa kali hafalannya? Misalkan 5 atau 10 kali hafal, sekali hafal. Kemudian di sini ada keterangan yang akan diceklis oleh guru apakah sudah lancar atau belum. Dan di sini ada paraf-paraf, ini adalah paraf yang dilakukan oleh wali murid. Ini bertujuan supaya wali murid juga sama-sama memantau kegiatan menghafal Al-Quran dan berapa capaian yang sudah anak mereka hafalkan. Hasil media yang saya buat selanjutnya saya konsultasikan dengan mentor saya untuk melihat pandangan bagaimana apakah memungkinkan untuk diterapkan di siswa kelas 5, dan mentor menyampaikan bahwa media tersebut sangat bagus yang akan diterapkan untuk kelas 5 dalam rangka kegiatan menghafal Al-Quran surat-surat pendek, dan ini cocok terkait dengan penggunaan media-media yang berbasis teknologi. Tahapan ketiga adalah sosialisasi dan koordinasi. Pada tahapan ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan metode dan cara penyampaian informasi kegiatan menghafal Al-Quran pada siswa kelas 5 kepada wali. Hasil konsultasi tersebut dengan mentor didapatkan bahwa sosialisasi dan penyampaian informasi terkait kegiatan menghafal Al-Quran surat-surat pendek pada siswa kelas 5 dilakukan dengan daring atau tanpa pertemuan karena masih masa pandemi di mana pertemuan sangat dibatasi, dan lebih efisien kami sampaikan melalui daring. Dan tidak menutup kemungkinan di sini para wali murid juga bisa menyampaikan beberapa pertanyaan yang memang belum jelas terkait dengan kegiatan yang diharapkan mereka mau berpartisipasi untuk mensupport siswa di rumah masing-masing. Kegiatan keempat adalah pelaksanaan pembelajaran menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, yang sebelumnya saya berkonsultasi dan berkoordinasi dulu dengan rekan kerja terkait dengan pelaksanaan yang akan saya terapkan di kelas. Pada tahapan ini saya melakukan pembelajaran terhadap siswa kelas 5 kegiatan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Saya menerapkan metode tasalsuli di mana siswa mengulang-ulang hafalan satu ayat 5-10 kali dan kemudian berpindah ke ayat berikutnya setelah hafal. Dan siswa saya sampaikan dapat menggunakan aplikasi yang sudah saya buat dan menjadi pegangan tabel masing-masing atau kartu kendali agar dipakai setiap saat untuk menghafal dalam rangka pencapaian hafalan mereka sendiri, dan ini akan lebih mempermudah mereka dalam kegiatan hafal Al-Quran. Kegiatan kelima adalah evaluasi pembelajaran PAI. Pada tahapan ini tahapan yang paling penting, di mana ini merupakan pucuk kegiatan 1-5 kegiatan aktualisasi dan habituasi saya, di mana kemampuan siswa dapat dilihat, perkembangan siswa dapat diamati dari sebelum dan setelah mereka melakukan pembelajaran PAI dalam rangka kegiatan menghafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Data ini akan saya kumpulkan menjadi satu dalam rangka melihat perkembangan siswa dan melihat kemajuan siswa dalam menghafal Al-Quran. Tahapan selanjutnya saya membuat kesimpulan dan rekomendasi dengan sebelumnya data yang sudah saya kelola perkembangan siswa. Saya membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi yang mana ini akan digunakan dalam tahap pembelajaran yang selanjutnya.
dan ini menjadi sebuah rekomendasi yang sangat bagus, di mana ada yang namanya proses peningkatan kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran yang saya tulis dalam rekomendasi dan juga kesimpulan yang akan digunakan dalam waktu ke depan. Video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran aparatur sipil negara ASN dalam NKRI. Saya sampaikan terima kasih yang banyak kepada mentor saya, Bapak Slamet Riyadi SPD, dan juga Coach Bapak Supriyono SKM MKes yang telah membimbing, mengarahkan, mendampingi saya sehingga laporan aktualisasi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.